Oke, baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 20.30, untuk pembelajaran kita mulai. Mungkin sebelum masuk ke pembelajaran gitu, alangkah baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu. Oh ya, suara saya apakah terdengar? Dengar Bu. Oke, baik. Yang bisa menyalakan kamera bisa menyalakan kamera ya. Oke, mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Puput Sabrianti, yang sekarang mahasiswa Universitas Siliwangi yang sedang melaksanakan program Eduk atau PLP di PKBM Alpata. Asal saya dari Garut. Itu mungkin perkenalan dari saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Jika tidak ada, boleh memberikan reaction ya. Oh iya, saya kali ini akan mengajar mata pelajaran IPA. Tidak ada, mungkinnya tidak ada yang ingin ditanyakan. Ya, tidak apa-apa. Jika tidak ada, boleh mungkin dari teman-teman semua memperkenalkan diri. Mau dari siapa dulu? Dari Irma mungkin boleh memperkenalkan diri. Oh, boleh di kolom chat juga jika tidak bisa on mic. Mungkin memperkenalkan diri dari nama, asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Fatimah dari Karyawangi, kelas 9 paket B. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada lagi yang bisa on mic barangkali? Kelas 9. Ada lagi yang belum perkenalan? Boleh yang belum perkenalan, boleh on mic atau mau di chat juga boleh.
Oke, karena semua sudah perkenalan, mungkin kita langsung saja mungkin ya ke pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari tentang ekosistem. Oke, sebelum saya share screen materinya, barangkali ada yang bisa menjelaskan apa itu ekosistem? Boleh, jika tidak bisa on mic, di chat saja. Ada yang sudah tahu barangkali apa itu ekosistem? Oke. Kalau di yang lain, suara saya amankah? Aman, Bu. Oke, aman. Oke, sip. Siap, siap. Sistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya itu betul sekali jawabannya. Ada lagi barangkali yang mau memberikan jawaban? Suaranya putus-putus. Sekarang bagaimana? Masih putus-putus kah? Oke, kita share screen saja ya untuk materinya. Sebentar. Hmm, Apakah sudah ada? Udah, Bu. Oke, baik. Kali ini kita akan mempelajari mengenai ekosistem. Oke, apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan, betul ya tadi jawaban dari Agun Gun, bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup gitu atau komponen biotik dengan komponen abiotik atau makhluk makhluk atau benda mati di sekitarnya. Lalu ekosistem juga digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Lalu di dalam ekosistem juga semua makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih komponen biotik dan abiotik itu? Jadi, karena ekosistem itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama makhluk hidup atau disebut dengan komponen biotik, lalu yang kedua ada benda tak hidup yang disebut komponen abiotik. Nah, kedua komponen ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang seimbang. Lalu contoh dari komponen biotik ada tumbuhan, hewan, manusia. Lalu contoh dari komponen abiotik seperti sinar matahari,
udara, dan tanah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Barangkali? Oke, kita lanjut saja ya. Oke, lalu ekosistem sendiri itu dibedakan menjadi dua jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami dan ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, pengertiannya, ekosistem alami yang terbentuk secara alami tanpa ada campur tangan manusia, seperti hutan dan laut. Lalu yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu seperti taman, sawah, dan kebun. Terus selanjutnya ekosistem juga tadi berdasarkan ya cara terbentuknya. Nah, sekarang ada ekosistem berdasarkan lingkungannya. Ekosistem dibedakan berdasarkan lingkungannya, itu ada daratan dan perairan. Nah, lalu setiap jenis ekosistem memiliki ciri khas dan dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda. Jadi dibagi dua, ada darat dan perairan. Nah, ekosistem darat itu variasi ekosistem yang berada di darat dan memiliki variasi suhu, curah hujan, dan jenis tanah yang beragam seperti ekosistem hutan, padang rumput, teluk gurun, itu masuk ke dalam ekosistem darat. Kalau ekosistem perairan, ada dua, ada air tawar maupun air asin seperti danau, sungai, dan laut. Nah, ini contoh ekosistem ya. Sebetulnya ada banyak gitu contoh ekosistem selain yang ada di sini, seperti sungai, seperti ikan, karang, tumbuhan itu termasuk ekosistem. Lalu di sungai juga ada ikan dan bebatuan. Lalu di hutan juga ada berbagai jenis hewan seperti burung, orang hutan juga ada, mungkin itu termasuk ekosistem juga. Nah, lalu ekosistem itu saling bergantung gitu deh, saling bergantung. Karena semua makhluk hidup di ekosistem saling bergantung seperti tumbuhan butuh sinar matahari, air, dan tanah untuk tumbuh. Hewan pun butuh tumbuhan untuk makan, bahkan hewan dan tumbuhan butuh udara gitu untuk dan air yang bersih agar bisa hidup dengan baik. Oke, sebelum lanjut, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut saja ya ke pembahasan selanjutnya mengenai rantai makanan. Secara sederhana, rantai makanan merupakan perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain melalui proses makan dan dimakan. Jaring-jaring makanan merupakan hubungan yang kompleks di mana beberapa rantai makanan saling terkait dan menunjukkan ketergantungan antar organisme dalam ekosistem seperti rubah memakan kelinci dan kelinci memakan rumput. Mungkin seperti itu
yang disebut dengan rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Lalu, nah ini mungkin bisa dilihat ya contoh dari rantai makanan. Ada rumput berperan sebagai produsen, lalu ada belalang yang berperan sebagai konsumen primer, lalu ada katak yang berperan sebagai konsumen sekunder, lalu ada ular yang berperan sebagai konsumen tersier, lalu ada elang nih, elang sebagai konsumen akhir. Namun ada juga dekomposer yaitu cacing. Dekomposer itu sebentar. Atau dekomposer atau pengurai. Jadi organisme seperti bakteri atau jamur yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup mati. Seperti itu. Jadi untuk urutannya pasti dari produsen dulu, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, hingga konsumen akhir dan dekomposer atau pengurai. Itu untuk urutan atau contoh rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Ini untuk hewan. Ada yang ingin ditanyakan? Barangkali kita masih ada beberapa pembahasan untuk malam ini. Bakteri di tubuh termasuk ekosistem juga. Termasuk termasuk dalam ekosistem. Sebentar. Bakteri. Ya, betul, bakteri di tubuh manusia pun termasuk ke dalam ekosistem juga, karena 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 kan tubuh manusia juga dapat membentuk ekosistem yang kompleks seperti mikrobioma manusia. Jadi ekosistem yang melibatkan bakteri di dalam tubuh itu juga termasuk ekosistem. Bakteri, jamur, virus juga termasuk ekosistem. Oke, apakah dapat dipahami? Atau barangkali ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ya teman-teman. Oke, siap. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Mengenai pola interaksi komponen ekosistem. Oke, yang atau hubungan nih yang terlibat gitu antara ekosistem. Yang pertama ada sebentar.
Kayak sebelumnya izin menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai interaksi komponen ekosistem sendiri merupakan hubungan timbal balik antara komponen makhluk hidup dengan lingkungannya. Sama saja sebetulnya, tapi mungkin ini lebih ke pola hubungannya. Nah, yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini merupakan hubungan ya, internet. Simbiosis mutualisme ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Contohnya antara lebah dengan bunga. Lebah akan mendapatkan nektar dari bunga sekaligus menjadi agen penyerbukan bagi bunga. Itu contoh dari simbiosis mutualisme. Lalu ada juga simbiosis komensalisme. Bedanya, simbiosis komensalisme ini adalah hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Jadi, eh, sim simbiosis komensalisme ini satu individu diuntungkan, tetapi individu lain tidak dirugikan, tidak diuntungkan juga, seperti ikan morema dan ikan hiu. Itu untuk contoh dari simbiosis komensalisme. Lalu yang ketiga, bentar. Lalu yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Merupakan simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak. Nah, kalau ini bedanya, kalau simbiosis komensalisme mah satu pihak diuntungkan tapi pihak lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Nah, kalau simbiosis parasitisme mah salah satu pihak merasa diuntungkan dan pihak lain merasa dirugikan. Contohnya antara benalu dan inangnya. Benalu akan mengambil nutrisi dan air langsung dari pembuluh inangnya, sedangkan inangnya dirugikan karena kehilangan sebagian nutrisinya. Oke, itu ada tiga mungkin ya, tiga pola interaksi komponen ekosistem. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin sambil menunggu ya, barangkali ada yang mau bertanya, saya akan mengirimkan link absensi terlebih dahulu sebentar. Mangga ya boleh mengisi absensi terlebih dahulu sambil menunggu barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang dipahami mungkin boleh ditanyakan.
Oke, nama tutor. Nama saya Puput Sabrianti. Tutor pembelajaran hari ini. So, kita tunggu ya sampai jam 21.00 untuk pengisian absen. Oh, kalau pilihan boleh siapa saja deh. Kalau misalnya ini berupa pilihan. Ya, Una. Ini sudah pada mengisi ya absennya? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah siap. Sebentar, saya mau subscribe lagi. Nah, oke. Mungkin saya akan memberitahu sedikit lah ya, cara menjaga ekosistem gitu dari hal-hal yang kecil. Bisa mulai dengan menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dengan hal-hal kecil ini kita bisa membantu kita menjaga ekosistem agar tetap sehat. Mungkin untuk materi kali ini sampai sini. Terima kasih ya sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan.
Ada- Jika ada yang kurang paham juga boleh ditanyakan kembali. Cukup. Kayak mungkin jika dirasa cukup bisa mengisi ini ya, eh, kuisis mungkin. Bukan kuisis sih, asesmen untuk mengetahui gitu seberapa paham mengenai materi ekosistem ini. Sebentar saya share linknya dulu. Enggak, teman-teman semuanya boleh diisi ya. Sampai pukul 21.20 untuk pengisiannya. Diusahakan semuanya harus mengisi.
Ini baru 2 orang yang isi, boleh ya? 2 orang lagi diisi dulu. Setelah itu kita tutup pembelajaran malam ini. Ayo, ini 1 orang lagi yang belum isi. Oke, sudah mengisi ya semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup, saya mau dokumentasi terlebih dahulu. Sebentar. Tuh, sebentar ya. Sedih banget. Oke, eh, sekian mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada eh, pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan tentunya. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan bisa melanjutkan aktivitasnya. Wah, Mangga bisa di close saja.